Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ekstensi lalu dial plan pada server soft switch. Nah, untuk di pertemuan sekarang ini kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Nah, adapun kompetensi dasar di bab 2 ini yang pertama yaitu 3.11 itu menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol. 4.11-nya itu menginstalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol. Nah, mungkin untuk server soft switch tersendiri sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Berarti kita sekarang akan fokus dulu ke pembahasan mengenai apa itu SIP. Di sini SIP atau Session Initial Protocol itu adalah merupakan protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna, misalnya dengan RTP atau Real Time Transport Protocol. Untuk transfer data secara real time dengan SDP atau Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dan dengan Megaco atau Media Gateway Control Protocol itu untuk komunikasi dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Dengan demikian, fungsi dan operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol-protokol tersebut. SIP juga tidak tergantung pada protokol layer transport lain. Yang selanjutnya yaitu pembangunan komunikasi SIP. Di sini untuk membangun suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama ada user location atau penentuan lokasi yang akan berkomunikasi, lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua, user availability, yaitu menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, user capability, yaitu menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Yang keempat, session setup, yaitu ringing, yaitu pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang kelima, session management, yaitu meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Mungkin untuk contoh protokol SIP itu seperti video call group dan lain-lain seperti itu. Karena kan di situ itu ada di video call group itu adalah suatu komunikasi multimedia. Karena kan di situ ketika video call gambarnya muncul, terus ada suara juga. Lalu ada pihak pemanggil yang juga dan dipanggil seperti itu. Selanjutnya, komunikasi dengan Session Initial Protocol. Di sini komunikasi pada SIP itu dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Nah, kalau berbasis HTTP berarti identik dengan web. Yang selanjutnya itu setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI atau Uniform Resource Identification. Contoh SIP URI yaitu misalkan kayak gini, dd@tkj.com.
Selain itu, alamat juga dapat dituliskan dalam tail strip URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP strip URI dengan parameter user diisi font. Contohnya seperti di bawah. Misalkan ada nomor teleponnya +62 21 256 7000 yang ekivalen dengan SIP +62 21 256 7011 dan di sini isi pesan di dalam SIP itu didefinisikan dalam dua format RFC 3261 seperti satu. Pertama, request. Request itu berarti dikirim dari klien ke server, berisi operasi yang diminta oleh klien. Jadi klien itu meminta kepada server atau request. Selanjutnya ada respon. Respon itu berarti setelah menerima request, server itu merespon klien tersebut dan dikirimlah dari server ke klien berisi informasi tentang permintaan status klien. Jadi apa yang diminta oleh klien diberikan oleh server. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk komunikasi dengan SIP. Di sini ada 6 tipe utama pesan permintaan pada SIP itu. Yaitu yang pertama ada invite, yaitu mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. Yang kedua ada ACK atau mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Yang ketiga ada option, yaitu digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Yang keempat ada buy, yaitu dikirim oleh klien, user, agen untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Yang kelima ada cancel, yaitu untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Yang keenam ada register, yaitu digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak respon pesan berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan. Untuk gambarannya dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, misalkan di sini ada dua font, yaitu user A dan user B. Nah, user A berarti di sini berperan sebagai pemanggil. Jadi user A itu mengundang si user B, berarti tahapannya tahapan pertama. Nah, nanti user B itu masuk ke tahapan kedua, yaitu atau mengkonfirmasi jika kalian sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Jadi setelah menerima undangan, dia itu mengkonfirmasi ingin menerima atau tidak. Yang selanjutnya ada tahapan option. Yang selanjutnya keempat ada tahapan ACK, yang kelima ada voice, yang keenam ada buy. Mungkin urutannya seperti itu. Intinya itu ketika ada misalkan dua user contoh ini ingin saling terhubung, berarti satu user harus mengundang terlebih dahulu user yang ingin diundang. User yang diundang menentukan dia ingin menerima atau tidak. Apabila sudah menerima, maka bisalah terjadi percakapan atau misalkan terjadi kegiatan komunikasi dengan SIP seperti itu. Yang selanjutnya kode ini tuh dibagi jadi 6 macam, yaitu ada 1xx, 1xx atau proporsional, permintaan sudah diterima dan sedang diproses. Yang kedua 2xx, yaitu sukses, permintaan sudah diterima, dimengerti dan disetujui. Yang ketiga itu 3xx, yaitu redirection, butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan. Yang keempat yaitu 4xx, yaitu client error, permintaan salah, sintak dan tidak bisa diidentifikasi, jadi server tidak bisa memprosesnya. Yang kelima yaitu server error, server gagal untuk memproses permintaan. Dan yang keenam global failure atau permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun. Nah, sekarang masuk di bagian arsitektur SIP. Nah, arsitektur SIP sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan juga server.
User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua sub, yaitu user agent client yang membangkitkan request dan user agent server yang merespon request. Jadi arsitekturnya itu untuk SIP itu ada dua, yaitu user agent client dan juga user agent server. Nah, di user agent client itu dibagi dua. Ada yang memberikan request, ada yang menerima respon. Intinya seperti itu. Mungkin dapat dilihat di gambar di sebelah kanan. Ada user agent server, ada user agent client. Untuk selanjutnya, di sini SIP server itu adalah suatu kesatuan fungsi logik di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi dari 4 server tersebut yaitu yang pertama ada proxy server, yang kedua ada redirect server, yang ketiga ada registrar server, dan yang keempat ada location server. Nah, mungkin lihat gambar di sebelah kanan. Berikut itu pola ketika kita melakukan panggilan dengan menggunakan session initiation protocol. Jadi di situ ada user agent request, yaitu yang di sebelah kiri yang ingin memberikan request, dan ada user agent respon yang berada di sebelah kanan. Lalu ada server sebagai respon atau penerima request dari user agent request. Di sini ada 4 server yang tadi saya sebutkan. Di sini jadi polanya itu seperti ini. User agennya itu pertama menginvite ke proxy server. Ketika ingin menghubungi ke user agent yang di sebelah kanan itu, masuk invite dulu ke proxy server. Dari proxy server dilanjutkan ke redirect server, selanjutnya ke location server, dari location server balik lagi ke redirect server, lalu ke proxy server kembali, dan selanjutnya melalui jaringan internet itu dilanjutkan ke proxy server milik user agent penerima respon. Seperti itu kurang lebih untuk gambarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, ini di sini ada protokol SIP yang didukung oleh beberapa protokol, yaitu ada IETF SDP, ada IETF SAP, ada IETF RTP, ada RTCP, ada ITU T-Codec, dan lain-lain. Mungkin dapat kalian baca nanti. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.